Halo semuanya, selamat datang di channel Dokter Anime. Tempatnya bahas alur cerita anime yang durasinya panjang pol-polan. Mimin juga bakal ngasih upload video terbaru juga di sini cuy. BTW Mimin mau ngadain giveaway senilai Rp500.000 buat 5 orang pemenang untuk setiap minggunya. Pengumuman akan diumumkan setiap hari Minggu dan pengumuman akan diumumin lewat Telegram grupnya Dokter Anime cuy. Cari aja Dokter Anime 123, Dokter Anime 123. Caranya gampang banget pastinya dong. Like, komen, dan subscribe channel ini dan komentar bagus dan request judul filmnya cuy. Jangan lewatkan kesempatan ini cuy, karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Kalau kalian mau uang 500.000 langsung saja di komen dan dituliskan aja judul filmnya. Gampang banget caranya cuy. Oke lah, kalau begitu langsung saja kita lanjut. Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Karena kali ini kita akan menghibur kalian dengan sebuah cerita seputar Isekai Harem. Waduh, kayaknya seru tuh Min. Apa judulnya? Judulnya adalah Hagure Yusha no Aestika. Masih aja tanya judul, kebangetan emang penonton Mimin. Oke lah, langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Langsung saja kita tamatkan. Mari sikat WC tetangga. Cerita dimulai dengan memperlihatkan kemunculan seseorang yang disebut pahlawan di negeri Alezard. Nampak dia sedang dikejar-kejar oleh para pelayan wanita. Mereka diutus oleh Putri Resturi untuk menangkap Akatsuki Osaka. Tak terima dikejar, Akatsuki melakukan perlawanan dan berhasil mengalahkan pelayan wanita tersebut. Ia menggunakan trik mengambil para pelayan wanita itu hingga mereka tak berdaya. Para pelayan yang dikalahkan menyebutnya dengan panggilan Pangeran Bejat. Akatsuki senang mendengar julukan barunya tersebut. Akatsuki datang menjumpai Putra Resturi dan berkata ia akan pergi dari negeri ini karena sudah berhasil mengalahkan Raja Iblis. Sang putri berusaha menahannya untuk tinggal. Ia menangis karena akan berpisah dengan Akatsuki. Pangeran Bejat itu mencium Tuan Putri karena terbawa suasana. Hingga akhirnya Akatsuki ditampar oleh Resturi. Tuan Putri memutuskan untuk membencinya dan mereka berpisah. Akatsuki berpesan pada sang putri apabila membutuhkan bantuan, panggillah ia akan segera datang dan menolongnya. Akatsuki sampai ke bumi dan pulang ke rumah. Ia membuka isi tas yang ada di pundaknya. Ternyata isi tas itu adalah seorang gadis cantik yang tak berbusana. Akatsuki tergoda dengan cewek tersebut dan ingin meremas dada montok miliknya, tapi tiba-tiba cewek itu sadar. Ia berteriak histeris mengapa ia tak berbusana dan berada di tempat yang tak dikenalinya. Akatsuki menjelaskan padanya dan mereka berkenalan. Ternyata cewek itu bernama Miu dan ia putri dari Raja Iblis yang dikalahkan Akatsuki. Keesokan harinya Akatsuki dan Miu mendaftar ke sekolah Babel. Di sana khusus menangani orang-orang yang memiliki kekuatan. Dalam perjalanan menuju sekolah, Akatsuki mengingatkan Miu untuk memanggilnya dengan sebutan kakak. Miu mencoba tetapi merasa canggung. Hingga akhirnya mereka memanggil dengan sebutan nama masing-masing. Akatsuki berkata bahwa Miu hilang ingatan dan tak tahu apapun apabila orang bertanya tentangnya. Sesampainya di akademi, mereka menjalani tes pertama, yaitu tes kesehatan. Miu ketakutan dengan hasil tes karena ia berasal dari Alezard. Takut kalau identitasnya akan terbongkar sebagai putri Raja Iblis, sementara Akatsuki menyuruhnya santai dan tenang saja, jangan berekspresi berlebihan. Dikhawatirkan membuat orang curiga. Hasil pemeriksaan Akatsuki keluar pertama dan hasilnya bagus. Miu resah menunggu hasil tesnya dan ternyata baik-baik saja, mereka lolos. Lanjut pada tes kedua, mereka harus bertarung melawan coach 1 lawan 1. Miu tipe petarung yang memiliki kekuatan sihir. Ia memilih senjata pedang dan memusatkan sihirnya pada pedang tersebut. Coach itu berhasil dikalahkan dengan mudah. Selanjutnya giliran Akatsuki yang bertarung. Saat ia bersiap untuk tes, terdengar suara dari aula tersebut. Rupanya Hikami Kyoya, ketua OSIS Akademi Babel JPN. Hikami mencoba menyerang Miu, namun refleks Akatsuki sangat cepat. Ia kemudian menggendong Miu yang diserang. Akatsuki marah kenapa ia menyerang Miu. Hikami menjelaskan kalau ia menguji kecepatan Akatsuki. Hikami ingin menguji sendiri kekuatan yang dimiliki oleh Akatsuki. Ia menyuruhnya memecahkan tembok es kristal di aula tersebut. Akatsuki tidak memilih senjata apapun yang ada di sana. Ia mau melakukannya dengan tangan kosong. Akatsuki merasa percaya diri dengan kekuatan yang dimilikinya. Miu mengingatkan Akatsuki bahwa tembok es itu dipenuhi oleh sihir. Akatsuki tipe petarung yang tidak bisa menggunakan sihir.
Akatsuki memusatkan kekuatannya di tangannya dan menghantam es tersebut dengan tinju yang berasal dari tangannya. Tetapi es tersebut tidak pecah. Melihat hal tersebut, Hikami memberitahu bahwa mereka lulus seleksi dan telah berhasil bergabung dengan akademi tersebut. Akatsuki dan Miu pulang ke rumah. Mereka merayakan kelulusan karena berhasil masuk ke akademi. Makanan yang dihidangkan sangat banyak dan enak. Miu merasa senang hingga langsung memakannya. Akatsuki melamun teringat tentang perkataan Raja Iblis bahwa Miu harus dilindungi olehnya. Hal itu membuatnya janggal. Miu bertanya kenapa ia tak makan. Sambil tersenyum, Akatsuki menjawab ia akan memakannya. Setelah makan, malam itu Miu tidak bisa tidur. Ia terbayang kejadian di negeri Alezard saat ayahnya menitipkan Miu kepada Akatsuki. Ia menangis melihat ayahnya dan hidup di bumi. Miu masuk ke kamar Akatsuki yang sedang tidur tak berbusana. Ia ingin membunuhnya dengan kekuatan sihirnya. Di saat yang sama, ia teringat kenangan baik tentang Akatsuki dan memutuskan untuk menilainya dulu. Miu mengurungkan niat untuk membunuhnya. Akatsuki mengigau saat tidur, menarik tangan Miu dan meletakkan Miu di atas tempat tidur. Dia ingin sekali mencium Miu, tapi Miu memalingkan wajahnya. Miu melakukan perlawanan di tempat tidur itu. Akatsuki melepaskan pakaian di badannya hingga tersisa sehelai celana dalam saja. Miu melindungi kedua dadanya dengan tangan. Miu panik dan memikirkan cara agar Akatsuki berhenti. Miu mengatakan bahwa dia adalah adiknya agar Akatsuki tak melakukan hal senonoh padanya. Akatsuki menjawab bahwa adiknya telah lama mati. Ia menarik Miu dan meremas buah dada Miu perlahan-lahan. Miu lemas terbawa suasana agar Akatsuki terus memeras dadanya. Miu menjerit dan akhirnya pagi pun tiba. Pada saat di lift sekolah, Akatsuki mengatakan kepalanya pusing dan mungkin ia sedang demam. Wajah Miu memerah mengingat hal yang dilakukan Akatsuki padanya. Miu merasa canggung karena kejadian tadi malam. Akatsuki yang tak ingat sama sekali merasa seperti tak ada kejadian apapun. Mereka berjalan di lorong, semua siswa akademi melihat ke arahnya. Miu tak nyaman dengan hal tersebut. Akatsuki menjelaskan hal itu bisa terjadi dimanapun. Setiap ada anak baru, semua akan melakukan hal yang sama. Mereka masuk kelas, Akatsuki duduk di kursi yang kosong. Karena tak tahu aturan kelas tersebut, Akatsuki menduduki kursi yang salah. Cewek berambut pendek menyapa mereka, ia adalah Izumi Chikage. Izumi menjelaskan tentang kelas tersebut dan memperkenalkan dirinya. Tak terima kursinya diduduki, Inuzuka mengamuk dan ingin melawan Akatsuki. Mereka berkelahi dan Inuzuki kalah olehnya. Akatsuki tidak suka melihat orang lain ditindas dan dijatuhkan harga dirinya. Komite kedisiplinan yang mengetahui perbuatan Akatsuki memanggilnya ke ruang OSIS untuk disidang. Akatsuki pergi ke ruang OSIS yang kosong dan melihat kursi ketua yang ada di papan nama meja itu. Kursi itu rupanya milik Hikami Kiyoya. Akatsuki menduduki kursi tersebut sambil menunggu. Tak lama kemudian datang anggota OSIS lainnya melihat Akatsuki duduk di kursi ketua. Haruka tak terima dan menyerang Akatsuki bersamaan. Tak lama kemudian Hikami masuk dan bertanya, ada apa? Akatsuki mencoba menyerang Hikami karena ia berpikir Hikami ingin menantangnya. Hikami menjawab bahwa ia tak tahu dan mengapa Akatsuki ada di ruangan itu. Akatsuki melakukan hal jahil. Ia mengambil celana dalam Haruka saat bertarung tadi. Haruka mengetahui hal tersebut mengejar Akatsuki. Tapi apalah daya, Akatsuki yang super mesum menarik bra Haruka hingga bajunya lepas dan dadanya terbuka. Haruka pergi karena malu dan berkata akan balas dendam. Akatsuki meninggalkan ruangan itu, ia berjalan bersama ketua kelas yang bernama Domudu Kouzuha. Mereka akan berolahraga dan berada di ruang ganti. Saat di ruangan ketua kelas mendengar suara desahan yang ada di balik tembok. Dan ternyata Izumi sedang beradegan mesum dengan sesama cewek. Mengetahui hal tersebut, ketua kelas marah. Wanita yang dilecehkan itu menangis dan lari hingga membanting pintu tersebut dan mereka berempat terkunci di dalamnya. Ketua kelas yang kebelet pipis dan udah tak tahan menahan lagi, Izumi dan Miu bingung memikirkan caranya. Hingga Akatsuki membantu masalah mereka dengan cara menekan Miu dan Izumi agar merasa tak pipis juga. Sampai pada akhirnya mereka pipis bertiga. Mereka marah dengan perbuatan Akatsuki dan berjanji akan membalas dendam dengan bekerja sama. Akatsuki pingsan dihajar oleh mereka.
Saat Haruka masuk ke ruangan itu, ia melihat Akatsuki ada di sana. Haruka lalu berteriak kepadanya, "Masalah apa lagi yang telah kau buat?" Miu tak terima dengan pengakuan Akatsuki dan membuatnya marah. Di rumah ia tak mau berbicara dengan Akatsuki. Ia memasang wajah yang jutek padanya. Akatsuki menyadari tindakan yang ia lakukan memang keterlaluan dan ia memaklumi Miu. Sesampainya di kantin sekolah, Onizuka mulai menindas Tanasaka, siswa introvert yang ada di akademi. Melihat hal tersebut, Akatsuki berbuat hal yang sama ke Onizuka dan menolong Tanasaka. Onizuka marah karena Akatsuki suka ikut campur. Semua siswa berkata bahwa masa kekuasaan Onizuka telah berakhir. Para siswa penasaran kepada Akatsuki karena telah berhasil melawannya. Gegara perbuatan Akatsuki, Kozuka dipanggil untuk disidang di ruangan OSIS. Haruka mempertahankan kredibilitas Kozuka sebagai ketua kelas. Miu dan teman-temannya bersedih tentang hal yang dialami oleh Kozuka. Miu bertanya bagaimana keadaan Kozuka saat balik ke kelas. Kozuka merasa itu bukan urusan mereka. Ia mengatakan agar tak melanggar peraturan kelas. Miu membuat gantungan tas untuk Izumi. Saat melihat itu, Kozuka melarang memakai pernak-pernik di sekolah. Izumi berkata kalau Miu membuatkan untuknya juga. Kozuha mengucapkan terima kasih tapi tak mau memakainya. Miu terlihat sedih, tetapi Izumi mengatakan tak perlu ambil hati. Ketua kelas memang disiplin dengan peraturan. Kozuka berada satu lift dengan Akatsuki. Ia hanya diam saja dan tak berbicara. Akatsuki mengatakan bahwa ia tahu Kozuka disuruh mengawasi dan memberi laporan mengenai informasi yang berkaitan dengan Akatsuki kepada wakil ketua OSIS. Mendengar misinya diketahui, Kozuha kaget. Kozuha bercerita tentang dirinya. Ia merasa tak dihargai karena tubuhnya yang kecil dan dianggap tak dewasa. Mendengar hal tersebut, Akatsuki ingin menolongnya dan membawanya ke kafe pasangan. Miu dan Izumi melihat dan memata-matai. Mereka takut kalau ketua kelas akan dilecehkan. Akatsuki membawa Kozuha masuk ke dalam kamar. Kozuha bertanya apa yang akan dilakukannya. Akatsuki menjawab akan mengajarinya cara menjadi dewasa. Akatsuki mengatakan kepada Kozuha untuk memiliki sifat dewasa yang cukup ekspresi apa adanya, menangis saat sedih dan tersenyum saat senang. Kozuha berterima kasih dengan sarannya Akatsuki. Akatsuki mengatakan kalau dia boleh melaporkan hal apapun tentangnya kepada anggota OSIS. Mereka keluar kamar bersama. Ternyata Miu dan Izumi berada di sana. Mereka memaki Akatsuki dengan umpatan bejat dan mesum. Teringat perbuatan Akatsuki yang mesum, Haruka ingin memberikan hukuman. Hikami mengatakan untuk tidak menyentuh Akatsuki karena Hikami yang akan langsung berhadapan dengan Akatsuki. Haruka diam tak berkutik. Semua siswa berkumpul di arena tanding. Mereka mulai belajar dengan kekuatannya. Gelang yang dipasangkan di tangan berhubungan langsung dengan pikiran, maka akan muncul senjata sesuai yang diinginkan dengan penggunanya. Miu mencoba dan berhasil. Sementara Akatsuki yang tak memiliki basic kekuatan sihir tak berhasil menggunakan gelang itu. Coach memberinya pedang untuk dijadikan senjata. Coach menyuruh mereka memilih kelompok untuk latih tanding. Kartu yang dipilih untuk menjadi lawan adalah Cockatrice, monster bermuka seram. Lanjut ke cerita, Akatsuki mengatakan ingin bergabung dengan kelompok Miu. Ia pun ditolak mentah-mentah, mereka tak mau satu tim dengan pria mesum. Akatsuki memilih lawan tanding dan ia mengajak Onizuka. Karena memiliki dendam pribadi, Onizuka pun melawan Akatsuki dengan sihir. Mengira Akatsuki telah dikalahkan, ia pun senang. Ternyata Akatsuki berbalik melawan dengan pedang di tangannya. Onizuka pingsan tak sadarkan diri. Cockatrice berubah menjadi bengis dan menghancurkan arena. Kozuha mencoba melawan tapi diserang balik. Miu menggunakan sihir untuk menyelamatkannya. Monster tersebut melakukan perlawanan hingga Kozuha dan Izumi berubah jadi batu. Monster tersebut memiliki kekuatan menyerap ilmu sihir yang ada pada lawan. Miu mencoba melawan dengan kekuatannya, tapi monster tersebut lebih kuat. Akatsuki datang membantu Miu. Akatsuki mengeluarkan teknik dari gelang tersebut hingga mengeluarkan pedang besar di tangannya. Dengan 7 gelang yang berhasil dikumpulkan Akatsuki di tangannya, ia mencoba mengalirkan kekuatan ke pedang besar tersebut. Dengan 7 sayatan pedang, monster berhasil dikalahkan oleh Akatsuki.
Siswa yang berubah jadi batu hidup normal kembali. Berita tersebar di seluruh sekolah bahwa Akatsuki berhasil mengalahkan monster. Mendengar hal itu, Haruka menyepelekannya karena Kokatridge adalah monster yang lemah. Anggota OSIS menyebutkan bahwa ia pantas naik sekelas level A. Akatsuki menyadari Kokatridge itu telah diprogram ulang oleh Tanaka. Ia menanyakan perbuatan Tanaka. Terjadi pembicaraan yang tegang antara mereka, hingga saling serang antara keduanya. Tanaka ternyata sangat kuat di balik wajah yang pura-pura lugu. Tanaka ingin menghancurkan Akademi Babel hingga runtuh. Saat Akatsuki hendak menyerang, Tanaka tiba-tiba berubah menjadi es dan beku. Ternyata itu ulah Hikami yang baru datang. Akatsuki mengatakan kenapa Hikami datang ke tempat itu. Hikami menjawab bahwa ia memiliki alasan yang sama seperti dirinya. Akatsuki pergi meninggalkannya dan membantu mereka yang telah terluka. Miu mengomel kemana saja Akatsuki pergi karena khawatir ia menanyakan bagaimana keadaan Akatsuki. Miu tiba-tiba pingsan dan tak sadarkan diri. Akatsuki membawa Miu ke ruangan pemulihan dan mengobati Miu. Miu kini telah sadar, bersedih mengingat ayahnya. Melihat hal itu, Akatsuki bilang pada Miu bahwa orang yang harus dibenci Miu adalah dia, karena ia telah membunuh Raja Iblis. Perkataan Akatsuki membuat ia terdiam lama dan menangis mengeluarkan perasaan yang terpendam Miu selama ini. Akatsuki mengatakan kepada Miu, menangislah di saat ia ingin menangis. Alarm berbunyi menandakan waktu pergi ke sekolah. Miu yang baru bangun mengangkat kedua tangan untuk menghilangkan pegar tapi kancing bajunya lepas. Miu heran kenapa dadanya selalu bertambah besar. Dada Miu yang semakin besar membuatnya harus beli baju yang baru. Ia berpikir mengajak Izumi dan Kozuha untuk belanja bersama. Saat Miu sedang mandi, ternyata Akatsuki berada di atas kepala Miu yang tak berbusana. Miu menjerit histeris mengapa ia ada di sana. Miu marah dan hanya memberinya sarapan coklat untuk dimakan. Akatsuki melihat berita di televisi membahas tentang Kokon. Ekspresinya langsung berubah serius. Miu melamun di sekolah memikirkan apa itu Kokon. Ketua kelas menjelaskan, Kokon adalah organisasi dunia singkatan dari Children of Crossover Other National. Termasuk bos Babel juga ada di dalam organisasi tersebut. Tugasnya mengawasi seseorang yang balik dari dunia luar. Organisasi tersebut juga berguna untuk menengahi perang antar negara dengan mengirim anak yang berasal dari Babel. Berganti topik, Miu mengajak teman-temannya untuk belanja saat liburan nanti. Izumi bertanya Miu ingin beli apa. Karena ukuran dada yang makin membesar, Miu berencana membeli pakaian dalam. Izumi berjanji akan menemani. Ketua kelas bilang bahwa Miu membutuhkan ukuran bra yang lebih besar. Akatsuki berdiri di loteng sekolah sedang melamun. Tak lama berselang datang seorang lelaki berambut kuning menyapanya. Alih-alih ingin berjabat tangan, ia langsung menyerang Akatsuki. Kido mencoba melawannya tapi Akatsuki terus mengelak. Saat Akatsuki akan memukulnya, ia berkata bahwa ingin kenalan saja. Ia mengenalkan dirinya kepada Akatsuki. Lelaki itu bernama Kaido Motoharu. Kaido mengajaknya bertemu seorang teman sesaat pulang sekolah. Kemudian kita diperlihatkan dengan adegan Akatsuki yang berbelanja dengan Miu. Miu sekarang sudah menjadi warga bumi dan beradaptasi. Akatsuki membahas soal pakaian dalam Miu yang tak muat lagi. Ia mengajaknya ke mall untuk berbelanja. Miu sangat takjub saat pertama kali melihat mall. Tempatnya besar dan sangat mewah. Kozuha dan Izumi pun ikut pergi bersama mereka. Miu sepertinya mulai jatuh hati pada Akatsuki. Ia sering tersipu malu dengan tindakan Akatsuki padanya. Akatsuki menawarkan diri untuk membantu Miu. Dia sangat ahli dalam memilih pakaian dalam wanita. Miu masuk ke kamar ganti dan mencoba ukuran bra mana yang cocok untuknya. SPG Mall itu memberikan banyak pilihan dan mengajari Miu cara pakai bra yang simpel. Miu bertanya kenapa banyak sekali bra yang dibawa dan itu bukan pilihannya. SPG tersebut menjawab, pacarmu yang memilihkannya. Miu mengatakan bahwa Akatsuki bukan pacarnya. Miu bergaya ala model di depan kaca melihat setelan pakaian dalam yang ia kenakan. Saat ingin membuka talinya, Miu merusakkannya dan tiba-tiba Akatsuki yang ngintip dari atas bersuara. Miu menjerit tapi tak ada yang dengar. Akatsuki mengajari Miu untuk meminta maaf ke SPG tersebut, serta membeli bra yang sudah ia rusak. SPG tersebut datang dan marah ada lelaki di ruang ganti. Secara bersamaan di kamar depan ada Haruka yang sedang mencoba pakaian dalam.
Ia melihat Akatsuki dan bertanya kenapa ada pria di ruangan ganti. Akatsuki menjelaskan keberadaannya dan memberi solusi pada Miu hingga mendapatkan ukuran yang pas. Miu terharu melihat aksi Akatsuki dan meminta maaf pada SPG karena dia telah merusak bra tersebut. Akatsuki menjahili teman-temannya dan mencopot pakaian dalam mereka dalam sekejap. Setelah capek berbelanja, mereka pergi makan. Topik yang dibahas saat makan yaitu ujian yang sebentar lagi tiba. Miu dan teman-temannya mengajak Akatsuki bergabung di kelompok mereka. Akatsuki bertanya apakah Miu mengkhawatirkan dirinya. Wajahnya memerah. Miu menjelaskan alasannya mengajak Akatsuki karena ia belum memiliki kelompok. Akatsuki dan Miu tiba di rumah. Miu mengenakan baju tidur berwarna kuning. Ia mengatakan kepada Akatsuki bahwa baju itu dibeli olehnya. Miu mengucapkan terima kasih karena sudah dibelikan baju. Akatsuki sepertinya memikirkan sesuatu, ada hal yang mengganggunya. Di tempat lain, Kido menjumpai temannya yang ada di bengkel mobil. Ia membahas tentang Akatsuki pada pria itu. Kido ingin mengenalkan Akatsuki padanya. Lalu scene kemudian berpindah tentang sosok Kikami yang sedang memeriksa sesuatu yang ada di Metro Hotel. Pengunjung hotel yang berubah jadi beku di mana-mana. Hal aneh yang terjadi membuat tempat itu diawasi oleh banyak polisi. Saat Kikami pergi, Haruka merasa bertanggung jawab dengan keamanan sekolah. Para siswa sedang melakukan ujian dan berlangsung di kelas masing-masing. Lalu tak lama kemudian tes berakhir dan mereka pulang. Pada saat perjalanan pulang, Izumi mengajak mereka untuk jalan-jalan, tapi dipotong oleh Kaido karena ia ingin membawa Akatsuki bertemu dengan temannya. Akatsuki lupa siapa Kaido dan tak mengenalnya. Kaido mengatakan bahwa ia lelaki yang dijumpainya di loteng sekolah. Kaido memperkenalkan Akatsuki kepada mekanik mesin di sekolahnya. Pria itu terkesan cuek dan menyepelekannya. Kaido memperkenalkan sepeda motor pengendara jiwa pada Akatsuki. Saat ia memegang Sleipnir, Akatsuki jatuh terpental. Pria itu berkata hanya Osawa Gouki yang bisa mengendarainya. Tak terima dengan hal itu, Akatsuki mencoba lagi dan berhasil. Haruka melihat hal tersebut syok dan kesal. Ia ingin menghukum Akatsuki karena hanya anggota OSIS yang bisa memberikan izin. Akan tetapi pria itu mengizinkan Akatsuki untuk memilikinya. Kaido ikut senang mendengar hal tersebut. Haruka tak terima mendengar hal tersebut. Ia ingin menyita motor tersebut. Saat memegang Sleipnir, ia kesetrum dan pakaian di tubuhnya lepas semua. Haruka mengomel-ngomel pada Akatsuki mengapa ia sampai tak berbusana dan menyalahkan Akatsuki. Tak terima dengan perlakuannya, Haruka mengatakan akan balas dendam. Tiba-tiba Akatsuki memakaikan jaketnya kepada Haruka. Wajahnya memerah dan tersipu malu. Haruka terharu dengan perbuatannya. Mesin pengintai melaporkan pada Babel ada teroris di gedung 47. Dipastikan teroris mengaku sebagai Crimson Twilight yang menyandera 50 orang warga sipil. Berita menyebar cepat ke para siswa membahas tentang Crimson Twilight. Haruka dan anggota OSIS lainnya mencoba menyerang gedung 47. Mereka masuk diam-diam untuk menyelamatkan Sandra. Haruka dan anggota OSIS lainnya berhasil melumpuhkan Crimson Twilight. Tetapi ada yang tersisa. Pria itu menarik anak kecil untuk dijadikan sandera. Pria itu mengatakan untuk menyuruh helikopter itu mendarat agar ia dan teman-temannya bisa pergi. Pria itu mengancam akan menembak anak kecil tersebut. Haruka panik dan memberi perintah agar helikopter turun mendarat. Akatsuki datang menyelamatkan anak kecil tersebut, bagaikan pahlawan yang terlihat keren. Haruka seperti biasanya yang hobi mengomel pada Akatsuki. Ia memarahi aksinya yang nekat tersebut. Anak yang diselamatkan kembali ke pelukan ibunya. Akatsuki pulang ke rumah dan berendam di kamar mandi. Bel berbunyi. Miu membukakan pintu dan melihat Haruka yang datang. Miu mengira Akatsuki telah membuat ulah lagi. Ternyata Haruka cuma ingin mengembalikan jaket yang telah dicuci. Miu mengambilnya dan menawarkan Haruka untuk makan malam bersamanya. Tetapi Haruka menolak dan pergi. Lalu scene berpindah ke Alizard. Mereka sedang mencari putri Raja Iblis yang menghilang. Semenjak Raja Garius mati, putrinya tak pernah nampak. Mereka takut kalau kemunculannya akan membuat kehancuran, baik dari pihak dunia lain, dan Alizard tidak bisa menerima keberadaan putri Raja Iblis.
Mereka ingin membawa Miu ke Lizard agar para pengikut Raja Iblis tak memberontak. Kembali ke bumi, Akatsuki dan teman-teman wanitanya pergi liburan ke pantai. Mereka menikmati liburan setelah penat memikirkan ujian. Mereka berganti baju renang menuju pantai. Miu bingung pakaian renang mana yang cocok karena ukuran branya yang besar. Akhirnya Miu menemukan ukuran yang cocok untuknya. Miu mengajak Haruka bergabung dengan mereka. Haruka yang awalnya menolak akhirnya ikut juga. Mereka menikmati liburan di pantai. Sebenarnya yang paling enak Akatsuki dikelilingi banyak cewek seksi. Kaido menyapa mereka. Akatsuki bertanya kenapa ia di pantai. Kaido berkata kalau ia bekerja part-time di kafe tersebut. Pantai tersebut adalah sebuah event baju renang. Mereka semua berpartisipasi dalam acara tersebut. Nomor urut peserta ditempelkan di baju renangnya. Akatsuki terpilih sebagai umpan. Siapa yang mengambil baju renangnya akan jadi pemenang. Semua peserta mengajarnya, baik cowok ataupun cewek. Semua dilumpuhkan olehnya dengan cara mencopot semua bra para cewek di pantai itu. Kembali ke Lizard, mencari sebab hilangnya Miu. Hingga pada akhirnya mereka menemukan fakta bahwa Miu dibawa lari lelaki dari bumi, yaitu Akatsuki yang diberi julukan pendekar bejat. Lalu scene berpindah pada Akatsuki yang diserang oleh Miu dan teman-temannya. Mereka bekerja satu sama lain melawan Akatsuki. Di saat Akatsuki ingin melepaskan pakaian dalam, Kozuka tak jadi karena dihilangkan oleh Kaido. Ia berkata acara ini diliput di TV, jangan libatkan anak yang masih di bawah umur. Kaido merekam kejadian di pantai secara live. Akatsuki mencari target lainnya. Ia melihat Haruka masuk ke dalam kamar mandi wanita. Haruka kira itu tempat aman untuk menghindar dari Akatsuki. Ia salah besar, Akatsuki menerobos masuk ke dalam. Haruka panik, ia mulai melakukan penyerangan tapi jatuh terpleset karena terinjak sabun. Akatsuki tidak membuang kesempatan lalu berhasil mengambil bra Haruka. Tanpa ragu ia membuat Haruka tak berbusana sehelai pun. Miu yang mengumpet di dalam air ia mengira tidak akan ditemukan. Tetapi salah besar, Akatsuki berada tepat di belakangnya. Miu terkejut jatuh ke dalam air dan ditangkap oleh Akatsuki. Akatsuki memegang dada Miu agar ia tak tenggelam. Hingga ia meremas dada Miu di dalam air. Akatsuki dan Miu berada di luar area pertandingan. Panitia mengumumkan bahwa mereka telah gugur alias didiskualifikasi. Di Lizard, Raja Baramu yang mengetahui keadaan Miu di bumi mengumpulkan tentara pasukan untuk menangkap Akatsuki. Tapi portal itu hanya bisa dilalui oleh orang yang berasal dari dunia lain. Kaisar Baramu mengutus pil yang bisa menyeberangi portal tersebut. Ia memerintahkan Kaisar untuk menangkap Miu. Ratu Resturi mengkhawatirkan hal tersebut. Akatsuki telah dicap sebagai pengkhianat oleh mereka. Ratu Resturi masih berdebat dengan Raja Baramu. Ia tak terima Akatsuki dipanggil pengkhianat dan terjadilah pertempuran antara Zex dan Pil. Zex mencoba untuk menghentikan Pil yang ingin membunuh Akatsuki di bumi. Raja Baramu menyela akan menghentikan mereka. Ia menyuruh Pil segera turun ke bumi. Kembali dengan aktivitas di bumi. Akademi Babel mengadakan ujian ranking yang mana pemenang yang lolos akan naik level yang lebih tinggi. Akatsuki sudah tidak sabar bertanding dengan Hikami. Dia menunggu momen ini agar bisa melawannya. Tapi sangat disayangkan saat tes dimulai Hikami harus menghadiri rapat kokon. Ia tak dapat mengikuti tes tersebut. Akatsuki terus menentangnya. Hikami bilang kalau selesai rapat mungkin ada jalan untuk mereka bertemu dan beradu kekuatan. Babel menjelaskan yang menjadi aturan ujian tersebut pada para siswa. Arena dan daerah mana yang menjadi tempat dilakukannya ujian tersebut. Tes pun dimulai. Mereka berada di hutan yang tempat diadakannya ujian tersebut. Ujian ini dilakukan secara berkelompok. Satu regu terdiri dari 4 orang. Mereka melewati tes dengan cara mengalahkan regu-regu yang lain. Satu persatu regu berhasil dikalahkan oleh timnya Akatsuki. Pengawas ujian takjub melihat tim itu berhasil mengalahkan yang lainnya dengan cepat. Salah satu coach mengatakan bahwa di tim itu ada Akatsuki, siswa yang memiliki kekuatan setara peringkat A. Haruka tak terima Akatsuki disamakan level kekuatannya dengan anggota OSIS. Ia mengatakan akan berpartisipasi dalam ujian dan mengalahkan Akatsuki. Berbanding terbalik mulut dan hatinya. Sepertinya ia tertarik dengan Akatsuki. Tim Akatsuki bermalam di gua sambil makan seadanya.
Selesai makan, ia mengajak para cewek itu untuk mandi. Mereka menggunakan kekuatan masing-masing untuk membuat kolam. Para cewek berendam, mereka takut Akatsuki akan mengintip. Dan benar saja, ia yang tak mau rugi muncul di tengah kolam bergabung dengan para cewek-cewek. Dan ternyata itu hanya hayalannya semata. Dari jauh terjadi serangan. Rupanya wakil ketua OSIS dan teman-temannya datang. Haruka mengundang Akatsuki untuk ikut dengan mereka. Akatsuki langsung mengiyakan. Ia pergi sendiri karena takut membahayakan timnya. Akatsuki bertarung melawan anggota OSIS. Terjadi pertarungan yang sengit hingga Akatsuki bisa menghentikan mereka. Walaupun Akatsuki tak bisa sihir, tapi dia memiliki pertahanan yang kuat. Di saat Akatsuki akan melumpuhkan mereka, datang Kaido yang menghalangi. Ia mengatakan akan ada hal buruk yang terjadi. Tepat di tempat Miu dan teman-temannya berada, Akatsuki pergi berlari mendengar hal tersebut. Miu yang mengkhawatirkan keadaan Akatsuki, ia berencana menyusulnya. Hal tersebut dibaca oleh Izumi dan Kozuha. Mereka juga akan membantu Miu karena mereka adalah satu tim. Di saat mereka ingin pergi, muncul bayangan seorang prajurit, ternyata Bill Barnett. Ia diutus oleh Raja Baramu untuk menangkap putri dari Raja Iblis. Miu terkejut melihat keberadaan Phil yang turun ke bumi. Portal keamanan Babel telah dirusak. Profesor Quota ikut turun tangan. Mereka mencari sumbernya dari mana. Mereka mencoba memperbaiki sistemnya tanpa membatalkan ujian tersebut. Akatsuki berhasil menemukan Izumi dan Kozuha dalam keadaan yang tak sadarkan diri. Miu berlari jauh agar teman-temannya tak terlibat. Akatsuki bertanya apa yang terjadi dengan Miu dan siapa yang menyerang mereka. Kozuha tidak tahu siapa pria itu. Ia cuma ingat pria itu mengatakan kesatria suci dari Disdia. Phil menemukan Miu saat berlari di hutan. Miu terus berlari menjauh dari lokasi ujian. Miu mencoba melawan tetapi Phil lebih kuat darinya. Akatsuki memberikan pertolongan pertama pada kedua temannya tersebut. Ia meminta Haruka untuk menjaga mereka dan mengabari pengawas tentang keberadaan mereka. Akatsuki memberikan komando pada anggota OSIS untuk membantu di lokasi. Ia memberikan instruksi kepada mereka. Akatsuki berniat menyelamatkan Miu dan pergi sendiri. Tak tahu kenapa Onizuka ingin melawan Phil. Phil meremehkan kekuatan Onizuka yang hanya menjadi pengganggu saja. Onizuka mengeluarkan kekuatan magicnya dan berubah menjadi banyak, seperti jurus Bunshin 1000 bayangan milik Naruto. Mereka mulai bertarung dengan serius. Tak terima diremehkan, Onizuka terus melakukan perlawanan. Phil sudah tidak tahan lagi. Ia melumpuhkan Onizuka dengan satu serangan hingga terjatuh tak berdaya. Phil menyatakan secara terang-terangan bahwa ia adalah pahlawan. Onizuka tak berdaya berhasil diselamatkan Akatsuki. Ia kebetulan lewat karena mencari Miu. Akatsuki menyuruh Kaido untuk membawa Onizuka ke tenda darurat. Kaido terkejut bahwa persembunyiannya telah diketahui oleh Akatsuki. Ia bertanya kapan Akatsuki menyadarinya. Dari awal pertandingan ia menjawab secara spontan. Akatsuki melanjutkan pencarian terhadap Miu. Karena keadaan darurat, komite sekolah membatalkan ujian tersebut demi keselamatan para siswa. Miu memutuskan untuk melawan Phil karena jaraknya yang sudah jauh dari para siswa. Miu teringat pesan Haruka tentang ramalan yang akan terjadi pada dirinya. Mungkin ini maksud perkataan Haruka tentang ramalan itu. Phil mengatakan ia akan membawanya ke Aleizard dan Miu akan dieksekusi di sana. Sisa dari tentara iblis akan memberontak jika tahu Miu masih hidup. Miu mengatakan pada Phil untuk membunuhnya langsung dan jangan ada korban yang ditimbulkan. Phil menjawab ia tak akan membunuhnya sekarang. Miu mengetahui tujuan Phil, membawanya hidup-hidup agar dapat menemukan pasukan iblis dan menguasainya. Phil pun mengiyakan memang itu maksud dan tujuannya. Phil mengatakan jika Miu memutuskan bunuh diri, ia akan membunuh semua teman-temannya. Ia mengatakan Miu cukup cerdas dapat mengetahui maksudnya. Miu meneteskan air matanya dan seperti biasa cowok playboy datang karena tak bisa melihat air mata wanita jatuh. Akatsuki memberi julukan pada dirinya yaitu Pangeran Kesedihan. Pangeran Kesedihan tak terima wanitanya dibuat menangis. Ia menyuruh Miu untuk mundur. Akatsuki mulai menyerang Phil dan mereka adu kekuatan.
Miu menyadari perkataan yang Phil ucapkan. Mendengar hal tersebut, ia menjadi insecure. Ia merasa tak pantas hidup dimanapun. Dan mengapa ia selalu dilindungi? Miu merasa kehadirannya yang menjadi beban bagi semua orang. Phil mulai mengatakan hal-hal yang tak patut didengar. Phil bertanya kenapa Akatsuki harus melindungi seorang iblis. Siapapun tahu kalau Miu putri Raja Iblis dan akan mengincarnya. Miu akan menjadi musuh semua orang karena kehadirannya. Akatsuki tidak peduli. Tujuan ia adalah agar cewek tidak menangis. Akatsuki tidak bisa membiarkan cewek menangis. Sungguh alasan yang tidak begitu penting. Lanjut dengan pertarungan mereka yang seimbang terus bertanding. Phil dibenci dengan sikap Akatsuki yang sok pahlawan dan mengatakan akan membunuhnya. Kenyataannya bahwa ia disebut pahlawan di Alei'Zard maupun di dunia lain. Akatsuki mengumpulkan chi yang ada di tubuhnya dan memusatkan cahaya di tangannya, seperti cakra yang menghasilkan lingkaran besar dan melemparnya ke Phil seperti Rasenganya Naruto. Phil goyang dan jatuh dari pertahanannya. Phil menceritakan bahwa Ratu Resturi bersedih. Akatsuki bertanya apa yang telah kau lakukan kepadanya. Phil menjawab, aku tidak melakukan apa-apa dengannya. Tapi aku menghancurkan kuburan Leon Esperio hingga tak bersisa. Kuburan ayahnya Ratu Resturi. Ia menjelaskan bahwa ia berhasil membunuh Akatsuki dan membawa putri Raja Iblis ke Alei'Zard. Maka ia akan disebut pahlawan. Phil terobsesi ingin menjadi pahlawan dan ingin diakui. Ia marah kenapa harus Akatsuki yang menjadi pahlawan. Akatsuki tak terima Phil membuat Ratu Resturi sedih. Mendengar hal tersebut, Akatsuki meninju Phil hingga terpental. Aksinya seperti Saitama dengan kekuatan tinju di tangannya. Phil pindah dengan cepat ke tempat Miu berada. Phil mengancam akan membunuh Miu. Ia meletakkan pedangnya di leher Miu. Phil meminta agar Akatsuki membuang pedangnya tersebut dan melepaskan semua gelang di tangannya. Hanya satu gelang yang boleh tersisa untuk dijadikan senjata. Akatsuki melakukan apa yang dibilang Phil demi menyelamatkan Miu. Phil mengatakan akan membunuh mereka berdua agar Alei'Zard kembali damai lagi. Tujuan Phil adalah menjadi pahlawan, makanya ia meninggalkan bumi dan pergi ke Alei'Zard. Mengira Akatsuki berhasil dilumpuhkan, Phil menyerang Akatsuki dan ternyata Akatsuki memasang pelindung yang tak diketahuinya. Akatsuki melakukan penyerangan balik hingga Phil terjatuh tersungkur. Miu pergi berlari dan jauh menuju jurang. Ia hendak bunuh diri, ia merasa hidupnya hanya akan menjadi beban bagi Akatsuki. Akatsuki mengejarnya dan bertanya mengapa ia melakukan hal tersebut. Miu mencoba terjun menjatuhkan dirinya agar menghilang selamanya. Akatsuki menyelamatkan Miu dari tingkah bodohnya. Ia berkata bahwa ayahnya telah mempercayakan Miu kepadanya. Miu bukanlah beban baginya, melainkan amanah yang telah dititipkan kepadanya. Meskipun Akatsuki telah membunuh Raja Iblis, tapi ia dipercaya untuk menjaga anaknya. Ia berhasil meyakinkan Miu yang sedang galau. Akatsuki mencium Miu yang bersedih dan memeluknya. Dengan perkataan dari mulutnya yang manis, Miu berhasil dibujuk. Akatsuki terjatuh tiba-tiba, ada goresan luka di lehernya. Ternyata ia terkena racun dari pertempurannya dengan Phil tadi. Miu panik melihat Akatsuki jatuh tak berdaya. Ia mencoba menolongnya dengan cara menghisap racun di lehernya berkali-kali. Ia melihat tubuh Akatsuki yang menggigil. Akatsuki mulai kedinginan. Miu bingung harus melakukan apa. Ia memikirkan sebuah cara untuk menolong Akatsuki. Miu mencoba untuk menghangatkannya. Ia melepaskan pakaian yang ada di tubuhnya, hanya menyisakan sehelai celana dalam untuk dipakai. Miu memeluk Akatsuki mencoba menghangatkannya. Tiba-tiba Akatsuki meraba Miu perlahan. Miu tak tahan dengan perlakuan Akatsuki yang di luar kendali karena memegang dadanya. Miu jatuh lemas tak berdaya. Ia sadar ternyata Akatsuki sudah bangun dan Miu menampar Akatsuki karena merasa telah dipermainkan. Akatsuki dan Miu bersiap untuk kembali kepada teman-temannya. Tetapi Phil kembali karena tak terima telah dikalahkan. Ia mengajak Akatsuki untuk bertarung lagi. Akatsuki mengatakan bahwa dia telah menekan chi-nya dan tak mungkin Phil bisa melawan. Phil menunjukkan sesuatu dan berubah menjadi naga raksasa.
Kembali pada Izumi yang dibawa ke ruang perawatan Babel karena tak sadarkan diri. Kozuha meminta maaf karena ia merasa bertanggung jawab dengan Izumi. Izumi yang sadar mencari keberadaan Miu, ia mencoba untuk bangkit tapi tak bisa karena terluka. Kozuha mengatakan ia tak perlu khawatir karena Akatsuki pergi untuk menolong Miu. Kozuha memanggilkan dokter karena Izumi telah sadar. Para siswa bertanya insiden apa yang terjadi. Anggota OSIS mencoba menelpon Hikami tapi tak terhubung. Babel sedang mencari penyebab terjadi peristiwa tersebut. Pil menunjukkan perubahannya, ia berubah menjadi naga raksasa. Miu terlibat keadaan Akatsuki yang belum stabil, lalu memutuskan menjadi umpan. Ia mengatakan kalau energinya sudah terkumpul, barulah Akatsuki melawan Pil. Miu lari dan berhadapan dengan naga raksasa itu. Tim kendali Babel mendapatkan sinyal yang mengetahui keberadaan naga besar di arena pelatihan kota. Kozuha pergi membantu Miu dan Akatsuki untuk melawan naga. Izumi mengatakan akan mengulur waktu bersama Miu sampai akhirnya benar-benar pulih. Disusul oleh Izumi yang terluka, ia juga akan membantu. Izumi mengikuti Kozuha saat di perjalanan. Miu berusaha melawan naga seorang diri. Naga itu sangat kuat, lawan yang sulit untuk dikalahkan. Miu mengeluarkan tongkat sihirnya yang mirip dengan Sailor Moon. Ia berusaha untuk menyerang naga dengan sihir, malah Miu terjatuh dan berhasil ditangkap oleh Haruka yang baru saja tiba. Haruka bertanya, kenapa Akatsuki membiarkan Miu bertarung seorang diri? Miu menjelaskan kalau Akatsuki terluka kena racun dan masih lumpuh. Ia mencoba mengulur waktu sampai kakaknya sembuh. Miu, Haruka, dan anggota OSIS lainnya membantu melawan naga raksasa itu. Mereka membuat formasi untuk menyerang naga tersebut. Satu persatu mencoba melawan dan mereka terpental. Bala bantuan datang. Izumi dan Kozuha menyerang secara bersamaan. Miu mengatakan pada teman-temannya bahwa sihir tak mempan bagi naga itu. Ia bersiap menyerang energi sihir yang menyerangnya. Kozuka mengatakan untuk mengulur waktu selama 30 menit sampai Akatsuki benar-benar pulih. Serangan demi serangan dilakukan kepada naga raksasa itu. Mereka berubah menjadi monster untuk melawan naga dengan sihir. Miu mengeluarkan jurus yang diajarkan oleh ayahnya. Ia belum menguasai sepenuhnya dan mencoba. Naga tersebut membuat jebakan hingga teman-teman Miu pingsan. Hanya Miu yang tersisa. Naga itu mengatakan akan membawa Miu ke Alezard. Miu ingin melawan dan langsung dipatahkan semangatnya oleh naga raksasa. Naga mengancam akan membunuh teman-teman Miu yang tak berdosa jika ia melawan. Miu memiliki keyakinan yang kuat tentang Akatsuki. Naga mengatakan untuk tidak percaya pada pahlawan palsu itu. Miu mengatakan bahwa naga sebenarnya pahlawan palsu. Di mata Miu dan teman-teman, Akatsuki adalah pahlawan meski cabul. Naga mengikat tubuh Miu dengan erat. Hanya seseorang yang berhasil mengalahkan Raja Iblis yang dapat disebut pahlawan. Sampai kapanpun naga itu tak akan bisa menjadi pahlawan yang sesungguhnya. Miu tak akan mau menyebut naga itu pahlawan, bahkan walau ia harus dibunuh. Bagi Miu hanya satu orang pahlawan di hatinya, yaitu Akatsuki. Naga heran dengan Miu yang tak membenci Akatsuki karena telah membunuh sang ayah. Dan malah dengan mudah mengakui pembunuh ayahnya sebagai pahlawan. Memang betul bahwa fakta Akatsuki membunuh Raja Iblis, Miu mengakui itu. Sejak dia memutuskan ikut dengan Akatsuki, Miu telah membuang jati dirinya sebagai putri dari Raja Iblis. Ia hanya seorang gadis biasa yang ingin tinggal di sisi Akatsuki yang dianggapnya pahlawan. Naga bertanya apakah Miu akan membuang masa lalunya dengan mudah. Demi pria yang merenggut nyawa ayahnya, Naga memutuskan untuk segera pergi ke Alezard untuk membawa Miu dan akan menggantungnya di sana agar ia tak bisa mengoceh lagi. Miu meneteskan air matanya. Seperti biasa, sang pahlawan cabul muncul mengendarai Sleipnir mengambil Miu dari tangan naga. Miu yakin bahwa ia akan ditolong oleh lelaki idamannya. Akatsuki menyuruh Miu untuk melihat keadaan teman mereka biar ia yang melawan naga. Akatsuki menggunakan pedang miliknya untuk menyerang. Tetapi naga menggunakan racun Zalak dibunuh untuk pertahanan. Akatsuki berhasil menemukan cara untuk memulihkan racun tersebut. Pertempuran benar-benar sengit antara keduanya. Mereka sama-sama kuat dan sulit menentukan siapa pemenangnya.
Bola api yang disemburkan dari mulut naga keluar menghancurkan seluruh arena tersebut. Miu bangun dan melihat semuanya hancur. Akatsuki melihat keadaan Miu yang baik-baik saja lega. Naga itu mulai menyerang kembali hingga membuat pedang Akatsuki terbelah berkeping-keping. Gelang yang dipakainya juga pecah. Miu menghentikan Akatsuki untuk bertarung lagi karena ia tak ada senjata. Akatsuki tidak mau mundur dan tetap ingin bertarung walau ia tak ada senjata. Ia hanya meminta Miu percaya padanya. Akatsuki yakin bahwa ia bisa menang dari naga itu. Miu telah memilih pria itu untuk tempatnya kembali. Ia tidak akan kalah dengan mudah. Kalau Miu melarangnya berarti Miu tak percaya pada pahlawan yang ingin menyelamatkannya. Miu menggelengkan kepalanya dan berjalan maju mendekati Akatsuki. Ia memberikan gelang yang ia punya untuk melindungi Akatsuki. Miu menjelaskan alasan kenapa ia melarang Akatsuki karena Miu khawatir padanya. Mau bagaimanapun Miu akan terus percaya pada Akatsuki. Haruka yang selamat menyela pembicaraan mereka. Akatsuki berkata kalau wakil ketua ingin menghentikannya percuma saja. Haruka menyampaikan maksudnya. Ia memberikan Akatsuki gelang yang ia miliki. Naga itu muak mendengarkan obrolan mereka dan mulai menyerang. Naga menyeburkan bola apinya dan ditangkis oleh pedang Akatsuki. Naga melakukan penyerangan selanjutnya dan berhasil diserang balik oleh Akatsuki. Hingga mereka melakukan aksi serang sana dan sini. Akatsuki mengeluarkan semua kekuatan yang ia terima dari temannya dan membantai naga dengan seluruh serangan hingga naga berhasil kalah. Mentari yang terbit mengakhiri pertempuran itu. Miu berlari ke arah Akatsuki, ia menangis haru karena mereka telah berhasil. Dan Miu memeluk Akatsuki dengan bahagia. Di lain tempat berkumpul para petinggi dari dunia lain membahas tentang pahlawan baru di atas meja bundar. Mereka membahas Akatsuki yang bisa melawan makhluk tingkat tinggi sendirian. Terlepas dengan keterbatasannya yang tak bisa menggunakan sihir, ia diakui cukup mahir. Tujuan para petinggi itu berbeda dengan naga tersebut. Mereka ingin menguasai dunia dengan mengendalikan makhluk tersebut untuk mengubah takdir dunia yang baru. Salah satu dari petinggi itu ingin melawan Akatsuki sendiri, jangan ada yang coba mengganggunya. Ternyata Hikami adalah petinggi dunia. Ia mengincar Akatsuki dan akan memusnahkannya. Mereka menganggap Akatsuki adalah ancaman bagi Bubble. Mereka membicarakan tentang rencana Y, yang tentu saja harus dijalankan. Siapa Y? Sosok yang sering dibicarakan oleh para petinggi. Hikami membahas tentang pengorbanan yang telah dilakukan untuk program ini, termasuk adik Hikami yang telah menjadi korban. Kembali dengan Akatsuki yang sedang melamun di atas loteng sekolah. Akatsuki kecewa karena tak bisa melawan Hikami Kyoya. Kayaknya mereka punya chemistry nih, sama-sama ingin duel. Kaido datang menghampiri Akatsuki dan bertanya apakah dia berbuat masalah lagi. Karena Haruka mencarinya kemana-mana, Akatsuki lupa untuk mengembalikan gelang yang dipinjamkan oleh Haruka. Pengumuman hasil ujian pun telah keluar. Akatsuki dan teman-temannya lulus naik ke peringkat A. Kaido bertanya apa yang dilakukan Akatsuki selanjutnya. Memotong perkataan Kaido, Akatsuki yang menyadari saat pertempuran akhir melawan naga bahwa Kaido telah membantunya. Kecewa karena telah ketahuan, ia menjelaskan bahwa ia tak ingin ikut campur. Kaido yang berlagak tak tahu apapun dan tak mau tahu urusan orang lain, ia ingin mencari kedamaian sendiri. Kaido berjalan pergi dan dapat telepon dari ketua. Lelaki yang disebutnya ketua menanyakan informasi tentang sang pahlawan. Ia mengakui Akatsuki sangat kuat dan bisa melawan raksasa tersebut. Kaido mengatakan Akatsuki bisa menjadi lawan Hikami yang sepadan. Ia mengatakan akan terus mengawasi Akatsuki. Mereka berjanji untuk bertemu di tempat yang sepi lain waktu. Ia merasa semuanya makin menarik. Kaido tertarik dengan kekuatan Akatsuki. Kembali ke Alezard, Tuan Putri Resturi menanyakan misi Raja Baramu yang membuat perjanjian dengan makhluk tingkat tinggi. Raja Baramu merasa tindakannya benar bahwa fakta Miu adalah anak Raja Iblis harus ditangkap, walaupun menggunakan cara apapun agar bisa membawanya ke Alezard. Kematian Pil yang membuat perjanjian dengan naga raksasa membuat pengikutnya mengamuk. Terjadi kerusuhan di Gunung Hitam tempat para raksasa tinggal. Para raksasa tersebut mulai bertarung satu sama lainnya. Mereka yang lepas kendali setelah kematian tuannya. Organisasi diyakini telah rusak sekarang ini. Raja Baramu tak percaya berita yang ia dengar.
Penasihat Ratu Resturi mengatakan agar dia mengecek keadaan itu sendiri. Raja Baramu tak percaya, Pil dan naga Farhak berhasil dikalahkan. Ia terkejut mendengar berita itu. Pemimpin bertanya pada Raja Baramu akan melakukan tindakan apa. Sepertinya hasil telah muncul. Raja Baramu menyuruh untuk membunuh Akatsuki, yakni orang yang telah mengalahkan Raja Iblis. Pasukan pelindung telah dikalahkan tadi malam. Sisa dari pasukan Raja Iblis mengamuk dan menyerang hingga perbatasan. Mereka semua terkejut mendengar hal itu. Balik ke bumi, para siswa Babel kembali beraktivitas. Miu dan Akatsuki berjalan ke bukit. Miu berterima kasih pada Sleipnir karena telah membantu Akatsuki saat menolongnya. Akatsuki yang tidur rebahan di rumput disusul Miu yang tidur di sebelahnya. Di Alezard telah terjadi kekacauan. Prajurit regu siaga untuk mulai pertempuran. Putri Resturi teringat akan pesan Akatsuki yang menyuruhnya untuk mengabari kalau butuh pertolongan. Ia pasti akan segera datang dan menolong sang putri. Air mata sang putri jatuh membasahi pipinya. Ia memohon dalam hati agar Akatsuki datang. Akatsuki merasakan hal tersebut, mengatakan akan pergi. Sepertinya Akatsuki punya ilmu telepati. Mereka berkumpul di rumah. Miu ingin mengakui siapa dia kepada Kozuha dan Izumi. Saat ingin mengutarakan hatinya, Akatsuki mulai meremas dada Miu pelan-pelan di depan temannya. Miu marah dan menamparnya dengan keras. Lagi suasana genting, tapi sempat-sempatnya orang ini mengacau. Mimin jadi kebawa emosi. Kembali dengan Miu yang menjelaskan siapa dirinya. Kozuha dan Izumi pun mengatakan kalau Miu belum siap untuk cerita, tak apa. Mereka siap untuk menunggu. Akatsuki mengumumkan akan melakukan perjalanan pribadi dan mengajak Miu ikut. Miu mengetahui kalau Akatsuki akan ke Alezard. Mendengar hal tersebut, Izumi dan Kozuha ikut juga. Dari pintu rumah ada Haruka yang ingin memencet bel. Ia tak tahu dengan apa yang dilakukannya. Terkejut dengan Kaido yang juga berada di depan rumah Akatsuki, Kaido menanyakan keberadaannya di sana. Tapi ia bertanya balik. Haruka dengan alibi ingin mengantarkan sesuatu yang disuruh oleh Prof. Kubota untuk Akatsuki. Ia bertanya apakah Kaido melihatnya. Mana mungkin juga, sementara Kaido baru tiba. Kaido menjelaskan bahwa dia sudah berada lama di sana. Ia mengawasi Haruka yang terlihat mencurigakan, membuatnya senang. Haruko marah kepadanya. Bisakah ia berpura-pura tidak melihat apapun? Kaido malah menggoda Haruka dengan mengatakan hal tersebut. Kaido yang melihat cahaya dari luar berlari ke dalam diikuti oleh Haruka. Ternyata pergeseran dimensi yang dibuat oleh Akatsuki agar mereka bisa menembus portal Alezard. Ia memberi instruksi untuk membayangkan Alezard dan mengatur nafas mereka. Di saat mereka mulai perpindahan portal, Haruka masuk dan bertanya apa yang akan mereka lakukan. Kaido memegang mereka dan ikut di dalamnya, diikuti oleh Haruka yang memegang pundak Kaido. Akatsuki mengatakan bahwa mereka bukan mau piknik, kenapa semuanya ikut. Akatsuki mengatakan pada Miu, jangan khawatir, Akatsuki akan melakukan apapun, tak peduli apa yang akan terjadi. Mereka berenam akhirnya berhasil menyeberangi portal dari dunia lain menuju ke Alezard. Oke lah, mari kita bahas penutup dari film ini. Sebuah dunia di mana terdapat seorang Raja Iblis yang sudah lama menjadi musuh para penduduknya. Namun raja tersebut telah dikalahkan oleh seorang kesatria yang bernama Osawa Akatsuki. Sebelum sang Raja Iblis sampai pada titik akhirnya, ia berpesan kepada Akatsuki untuk membawa putrinya yang bernama Miu. Dan sesuai dengan apa yang diharapkan, sang Raja Iblis Akatsuki membawa Miu. Keberadaan Miu yang telah diculik oleh Akatsuki diketahui Alezard. Para raja dan ratu berkumpul. Mereka mencoba untuk membawa Miu kembali. Miu yang sudah memiliki kehidupan di bumi beradaptasi dengan baik. Hingga prajurit yang diutus oleh Alezard turun mencari keberadaan Miu ke bumi. Phil Barnett mencoba membawa Miu dan berhasil dikalahkan oleh Akatsuki. Hal ini yang membuat Akatsuki dan teman-temannya bersatu melindungi Miu. Perjalanan mereka yang baru akan dimulai. Mereka akan kembali ke Alezard dan mencari tentang hal apa yang terjadi sebenarnya. Mereka membuka portal dimensi dan pergi bersama ke Alezard. Nah, segitu aja pembahasan film kali ini. Semoga kalian suka dan terhibur dengan video kali ini. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe. Karena apresiasi kalian adalah semangat buat kami untuk membuat konten-konten yang ada di next video.